Tapi yang kita anehnya teman-teman, bagaimana kemudian Yesus tiba-tiba ada narasi di surat-suratnya Paulus. Kalau kita membaca surat-suratnya Paulus, maka daripada kedua data yang saya sebutkan tadi, kita akan menemukan perkataan Yesus dalam tinta merah. Jadi inilah kira-kira ya, kira-kira. Kalau saya sih, Oh, jadi bagaimana ya? Bang Lidaya, berarti di Ya, Paulus itu ada tinta merah juga. ada, ada perkataan Yesus. Ada 4 kalimat kalau tidak Oh, salah. Jadi inilah di yang surat saya bilang, Paulus. na'udzubillahi min zalik aja lah, itu aja. Ada teman-teman Kristen naik yuk di atas yuk, naik di atas. Naik, no turning, naik bang. Kita di atas yuk, ngobrol santai yuk. Kalau ada teman-teman Kristenan, ayo antar permintaan di atas. Jadi inilah bedanya kita, roomnya Islam sama roomnya Kristen. Ketika di roomnya Kristen itu kita berbaris, yang mereka sudah kenal itu, mereka akan pilih yang paling ini untuk dijambak gitu. Nah, sementara kalau di kumalnya kita mengharapkan pendeta atau uskup mereka yang naik supaya mungkin membawakan data kalau diskusi. Tetapi apa yang saya perhatikan, Ya, jadi kekristenan itu rata-rata di tanah rata semuanya gitu. Karena sebenarnya kalau jujur ya, jujur. Tentang Alkitabiah, selain daripada di-framing dan diasumsikan, tidak dapat dipertahankan Alkitabiah mereka itu. Karena dari Injil Matius sampai Wahyu, tidak ada narasi satu pun Yesus menyebut umatnya adalah Kristen. Tidak ada juga satu narasi dari Yesus bahwa dia Tuhan Kristen. Tidak ada. Sebab itulah kalau saya dulu, karena saya percaya Alfa dan Omega itu dialah awal dan akhir, tiada Tuhan lama, tiada Tuhan baru, tiada Tuhan sunat, tiada Tuhan kulub. Maka saya percayakan perkataan Yesus, Allah yang disembah oleh Yesus, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Abraham, itulah di surah Al-Baqarah 133, di Taha 20 ayat 14, Inani anallah la ilaha illa ana. Yesaya 45 nomor 5, Yesaya 21 nomor 5. Itulah dia, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kan? Tetapi saya bilang tadi ya, ketika ditanya mereka itu, coba kamu sebutkan siapa nama Tuhanmu yang Esa. Maka dari langit ke-7, turun ke tanah yang ke-7 baru pusing dunia. Keliling 7 kali itu, berputar-putar gitu. Ayo, yuk, dia naik yuk. Sini saya naikkan. Jadi kalau membahas kitab kami bang, suruh kiamat kamu ke kiamat sana. Kiamat sana kamu suruh berhenti, jangan membahas Al-Quran, karena kalau dinaikin sama kiamat itu pasti apa yang orang-orang awam dan di-kick, di-mute-nya. Macam saya sama si Kores sendiri, Kores sebelumnya baru saya naik, saya ternyata di-kick sama kiamat, baru dia monolog gitu. Coba sekarang kalau kamu ke kumalnya Muslim, kami persilakan kamu bertausiah, asal kamu menggunakan data gitu. Karena penonton kita yang menilai, apakah kamu berkata-kata Alkitabiah atau kamu berbicara asumsimu sendiri yang kamu angan-angankan. Coba bang, silakan naik bang ya. Ya. Saya sih menarik sosok Paulus ini, Bang Alidaya tadi itu seperti. Ya, ketika ada konteks seperti itu. Allahu Akbar. Silakan bang, teman-teman Kristenan, silakan naik yuk. Naik di atas saja. Bang Yudho, naik yuk. Bang Yudho, sini di atas yuk. Bang Yudho, naik. mau pilih salah satunya, mau hatuha boleh. Sama hostnya juga boleh. Atau sama Islam Media ada, Tafsir Cinta, Bang Tafsir Cinta, Bodrek juga ada, Anas juga ada.
Ya, Bang Al Hidayah, saya turun sebentar ya, mohon izin ya. Saya ada perlu Oh iya para ya, ustadz silakan Bang. ya, para teman-teman sahabat ya. Mohon izin, bentar ada perlu. Ya silakan Bang. Terima kasih Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Ayo, ini open mic dong, teman-teman. Ya, bahas-bahas apa-apalah. Kebetulan di sini ada Bang Anas di sini. Mungkin kita bisa sharing-sharing Bang Anas tentang Al-Quranul Karim dan Rasulullah. Bang Anas, saya sendiri ada ini Bang. Ya, saya di jalan nih, Apa? terus ya lanjut. Oh iya, kalau bisa ya, kalau Ah, terus. tidak nggak apa-apa. Itu kadang-kadang juga mereka pakai tentang hadis ya di Sahih Sahih Muslim kalau tidak salah 1375 itu tentang yang apa? Itu Tidak ada hukum narasinya. bagi penzina binatang. Oh iya iya iya, itu Bang. Itu apa sih sebenarnya itu Bang? Bukan maksudnya bukan tidak ada hukum kemudian menjadi pembolehan, itu kan dipelintir sama mereka. Berarti kalau tidak ada hukum berarti boleh. Artinya kan begitu. Karena pezina itu kalau mengikuti hadis itu berarti boleh menzinai hewan begitu. Hmm. Alasan mereka menolak hadis yang lain ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapa yang mendapati orang berzina dengan hewan maka bunuhlah keduanya. Itu ditolak oleh mereka karena di hadis yang 1375 itu mengatakan inilah yang paling sahih, kemudian menjadi landasan hukum para ulama. Artinya di sini bukan berarti tidak ada hukum, karena di dalam Islam itu kan pezina itu ada hukumnya, rajam. Manusia dengan manusia. Nah, kalau manusia dengan hewan ini kan perbuatan bejat. Hukumnya itu kalau diatur oleh syariat tidak terdapat memang di situ, tapi hukumnya itu dikembalikan kepada waliul amr. Yang melakukan itu adalah pemerintah. Nah, kalau mengambil hadis yang lain ya dari hukum itu keduanya dibunuh sebagaimana perkataan Rasulullah SAW. Ada beberapa hadis itu 1375, 1376, 1374 kalau nggak salah itu berkaitan itu sebenarnya tentang masalah hukum bagi penzina hewan. Cuman dipelintir maknanya oleh mereka, katanya boleh menzinai hewan karena tidak ada hukum. Tapi kalau sebenarnya di situ pembahasan secara khususnya, hukum secara khusus untuk penzina hewan itu tidak ada pembahasannya, karena yang ada syariatnya itu adalah orang yang berzina antara laki-laki dan perempuan yang muhsan dan yang juga yang belum menikah itu ada hukumnya yang berzina. Nah, bagaimana dengan yang zina hewan? Maka ini dikembalikan kepada pemerintah hukumnya. Nah, kalau melihat hadis yang lainnya tadi itu kata Rasulullah dibunuh. Seperti itu. Banyak sih yang pernah saya baca-baca itu. Kalau ikut mendengar diskusi begini, Bang. Kan saya ini bukan debaters. Saya tidak banyak literasi tentang masalah kekristenan. Tapi kebanyakan saya itu hanya mendengar apa sih sebenarnya syubhat-syubhat mereka. Kemudian saya membuka hadis-hadis yang dimaksud, kemudian ayat-ayat yang dimaksud, kemudian saya melihat bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah itu. Termasuk surat Yasin tadi itu dan yang selainnya dari pelintiran-pelintiran mereka. Masya Allah. Jadi inilah bagusnya ya kalau kita sering-sering tentang menjawab tentang syubhat mereka itu, karena memang sesuatu perkara yang remeh-temeh kalau kita dalam ranah diskusi itu diperbesar-besar sama mereka dan seakan-akan dengan ucapan kalimat itu
Itulah yang menjadi makanan mereka dari awal diskusi sampai akhir. Nah itu. Sementara mereka itu maunya contoh, ya ini saya kasih contoh. Bila kemudian ditanya ke Islam, coba kasih tahu di mana Rasulullah itu bertemu dengan Allah. Ini contoh, ini contoh. Tetapi fakta ini. Coba kasih tahu di mana Muhammad bertemu dengan Allah katanya. Ini Kristen ini. Pasti kita ini menjawab, ada dua sosok di dalam fahaman Islam yang Allah berbicara langsung. Dialah Nabi Musa alaihi salatu wasallam dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Isra dan Mi'raj. Nabi Musa ini berbicara ketika di Gunung Sinai. Ketika dia menerima firman daripada Allah, dan di tempat yang diberkahi, di situ Allah berbicara langsung di sebidang tanah yang disucikan menurut Bible juga. Di Keluaran 19 kalau tidak salah. Ini, dua sosok ini. Tetapi maunya itu mereka punya jawaban, maunya itu mereka, kita menjawab langsung. Aku, Allah, bertemumu Muhammad. Ini waktunya, ini tempatnya. Ini maunya Oten. Begini. Sementara kalau kita tanpa bertanya teman-teman, tanpa bertanya, bagaimana Bapa, Putra, Bapa Tuhan, Putra Tuhan, Roh Kudus ini Tuhan terjadi? Tidak perlu kita tanya. Dan mereka tidak mau akan menerangkan hal ini seakan-akan sehingga membawa kita ke dalam perdebatan. Padahal jelas dalam literasi Islam di surat Al-Isra itu penerangan di dalam tafsir. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, perintah 5 solat itu, kalau saya salah Bang Sadanas diluruskan, itu karena Allah mendapat perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti ini berbicara langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Kan? Sementara mereka maunya, aku ini Allah, ini tempatku, ini waktunya, engkau ini Muhammad. Ini maunya Oten. Saya ulang ya. Aku ini Allah, kamu ini Muhammad, ini tempatnya, ini waktunya. Ini maunya Oten kita menjawab. Tetapi kalau mereka tanpa kita bertanya, bagaimana terjadi Bapa Tuhan, Putra Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Dan ketiganya adalah satu kandungan Maria. Ini sampai kiamat, sampai ditambah 2 kali Bible itu direvisi, tidak akan ketemu ayat ini. Bagaimana tiga ini menjadi Tuhan. Karena amanat agung Matius 28 nomor 19 itu, oleh karena itu pergilah jadikanlah bangsa muridku. Baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidak ada di situ dikatakan dan ketiganya adalah satu Tuhan, tidak ada. Coba Oten. Jadi inilah saya bilang teman-teman, kalau kekristenan ini jujur, 1 minggu bakal pupus. Karena Alkitabiah tidak boleh menjawab ini keimanan mereka ini, pemaksaan. Ya, pemaksaan. Sebenarnya kekristenan ini bawaan Martin Luther yang keluar-keluar sekarang di mana-mana komal, ini adanya di abad ke-15. Yang lebih dulu itu Katolik. Yang lebih dulu itu Ortodoks. Nah, memang betul Trinitarian dan saksi-saksi Yehova ini lebih muda lagi. Ini di abad ke-17 sama abad ke-18. Maka tidak salahlah kalau Trinitas membedakan mereka. Tetapi kalau dari segi narasi teman-teman, saudara-saudara Ikhwan Fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Trinitarian dan saksi Yehova lebih Alkitabiah daripada bawaannya Martin Luther atau Protestan ini. Karena mereka tahu pemisah antara keduanya ini terdapat di Ibrani 3 ayat 1 dan di Kisah Para Rasul 4 nomor 1 kalau tidak salah. Bahwa Yesus ini hanya perantara, atau di 2 Petrus 5 ayat 3 ayat 2. Dia hanya perantara antara yang tidak kelihatan dengan manusia. Dia perantara penerima firman Yohanes 17 nomor 8. Seorang perantara, makhluk perantara tidak mungkin jadi yang diantara. Ya kan? Perantara ini artinya penengah atau wasit. Seorang wasit dalam lapangan sepak bola, seorang wasit tidak boleh menjadi penjaga gawang, tidak boleh menjadi penyepak bola, dan tidak boleh juga menjadi pengejar bola. Ini wasit.
Tugasnya adalah menentukan timer dan menentukan siapa yang salah. Inilah dia sifatnya Yesus. Yesus yang diutus oleh Allah Bapa menjadi perantara kepada manusia dengan Tuhan, karena tadinya dia mengatakan Allah bukan manusia sehingga dia berdosa, bukan juga anak manusia sehingga dia menyesal. Yuk, di Keluaran bilangan 23:19. Di 2 Tawarik 2 nomor 6, 2 Tawarik 2 nomor 2 Tawarik 6 nomor 18. Bahwa kenapa ada perantara ini? Karena langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi dengan rumah yang kudirikan ini. Apalagi rahimnya Bunda Maria. Ini dia, sosok ini. Yang berkata di Yohanes 13 nomor 16, sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, dan seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada yang mengutus. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus. Bukan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya kan? Nah, kalau Alkitabiah, tentu Trinitarian dan Saksi Yehova ini lebih Alkitabiah berbanding dengan Protestan. Karena kalau imannya Protestan, Bapa Tuhan, Putra Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan, dan ketiganya adalah satu. Logika sederhana, sebab itulah ditanya sama teman-teman, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, jawab mereka adalah 1. Ini SD lulusan manapun, tidak boleh terjawab ini adalah 1. Pasti jawabnya 3. Bahkan anak-anak SD sejak pun pasti bilang 3. Nah, begini. Itu teman-temannya. Jadi, kenapa... Bang Musa. Ya, silakan Bang. Jadi kenapa saya ini membuat kumal? Karena teman-temanku sekalian, kalau di kumalnya mereka, saya tidak bakal lama-lama itu kalau saya. Paling 20 menit, atau belum saya bernarasi sudah di-kick. Karena mereka tidak sanggupnya itu, bila kita membacakan ayat, nanti yang dibawa itu yang diajarkan doktrin sudah berpuluh-puluh tahun, yang tidak pernah membaca Bible-nya akan terdengar ini, ayat-ayat ini begitu. Nah, itu takutnya mereka. Sementara mereka itu datang dengan memelintir hadis, mencari-cari kesalahan hadis dan Al-Quran. Tidak ada kurangnya Bang, saudara-saudaraku. Ayat pornonya Bible itu ada 1729 ayat porno. Ayat bunuhnya ada 1117 ayat. Ayat bunuh. Bahkan Yesus sebagai sosok yang mereka harap-harap katanya menjadi juru selamat. Ketika kita baca Matius 10 nomor 34 sampai 35, maka jelas di situ. Dia datang bukan untuk membawa damai di muka bumi, melainkan membawa pedang. Memisahkan ayahnya dari ibunya, anaknya dari ayahnya, dan suami istri dari keduanya. Itu yang dipisahkan sama Yesus kalau dia datang. Maka Matius 7:23, bila engkau panggil aku Tuhan, bernubuat dalam namaku, berdoa dalam namaku, pada waktu itulah aku akan datang kepada mereka dan berkata, "Inilah dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal engkau, kamu sekalian pembuat kejahatan." Hindu juga tidak, Buddha juga tidak, Yahudi pun tidak, apalagi Islam tidak pernah berkata Yesus itu Tuhan. Hanya Kristen. Maka haleluya teman-teman Kristenan, karena Bible kamu sudah Yesus menubuatkan bahwa dia datang untuk menolak kamu yang memanggil dia Tuhan. Begitu. Ya, silakan Bang Bang Tafsir Cinta. Silakan Bang, kalau ada yang mungkin mau ditambahkan. Mantap. Ayo teman-teman Kristenan. Iya. Sebelumnya boleh nanya dulu Bang Hidayah. Ya, silakan Bang. Kalau nggak salah dengar ya, Bang Hidayah mualaf ya? Oh, bukan mualaf lagi Bang, sudah lama Bang. Udah Islam Sudah saya. lama. Alhamdulillah. 2015 lagi sudah lama itu. 2015 ya? Ya lah, bagus lah ada referensi dari kekristenan. Karena ya tadi memang benar janji Allah itu, yang murtad maka Allah ganti dengan mu'alaf yang mudah-mudahan teguh dan kuat untuk membela agama ini.
Maaf ya. Insya Allah Bang, amin ya rabbal alamin. Jadi sebenarnya Bang di Malaysia ini tidak diperbolehkan ini berdebat-debat begini. Oh Di iya Malaysia ya. ini. Oh, Bang Hidayah di Malaysia ya. Ya. Tetapi oleh karena hari itu ya 2018, saya kan ada Facebook itu Bang. Iya. Dan saya itu oleh karena saya suka menyanyi dulu. Saya selalu sharing lagu-lagu saya di Facebook gitu loh. Tapi saya ada terlihat satu sepertinya perdebatan. Bila saya lihat kok ini ada gambarnya Rasulullah yang bukan gambar Rasulullah sih, tapi dikatakan ini Muhammad main dengan keledai atau apa itu di situ. Iya. Lalu saya melihat juga ada gambarnya babi besar itu di atas Ka'bah itu. Waduh. Saya bilang, oh, kok ini teruk banget ya ini, penghinaan nih saya bilang. Iya. Maka saya cari tahu lah ini dari mana ini. Ternyata ini daripada link Facebooknya ke Kristenan. Maka saya minta dimasukin dan mereka tarik saya ke WA. Nah, disitulah Bang, dari awal mulanya itu maka saya bilang apa-apa jadi demi Allah dan Rasulullah dan kitabnya dan umat muslim, maka saya akan terima apapun adanya, yang penting saya meluruskan. Karena bukan seperti ini di dalam Kristenan itu sendiri yang saya pernah alami, bahwa kekristenan itu sendiri tidak alkitabiah ajaran mereka. Bagaimana mereka menyerang Islam? Iya. Kan saya sering bilang begini Bang. Iya. 8 kriteria di Bible Islam perbuat. 8, ingat. Bercuci tangan dan kaki kalau sembahyang, bersunat, tidak makan babi, bersujud menghadap ke bait Allah, matinya berkafan, perempuan bertudung, apalagi bercuci tangan dan kaki, dan kalau mati insya Allah dikafani, dan wajib berpuasa di Matius 6 nomor 16 sampai 18. Ini semua Islam perbuat ini kan? Sekarang saya tanya balik ke mereka. Cuman 4 Bang, dari kalau Islam tadi 8. Sekarang saya tanya ke Kristenan, apa minimal yang Trinitas? Cuma 4 Bang. Koloreng, Rabana, Kebaktian, 25 Desember. Bagaimana di Alkitab? Ada enggak? Mereka itu pasti berputar-putar dan mengatakan saya itu begitu dan begini katanya. Tidak mengerti dan sebagainya katanya. Matius apa itu Bang? Tentang berpuasa itu di Matius 16 nomor 6 Matius 6 nomor 16 sampai 18. Ya. Nah, ini ada seginting asumsi nih, naik. Abdullah Honoris. Anak Medan, Pak Hidayah. Honoris. Anak Medan, Pak Hidayah. Honoris. Ini siapa yang double sih? Medan, Pak Hidayah. Ginting. Kamu doubling itu Ginting. Coba bersihkan dulu. Parah nih orang. Kamu bersihkan dulu HP-nya Ginting. Nggak punya paket mungkin Bang Al-Hidayah. Silakan dulu sebentar, saya makan dulu ya. Bentar, apanya? Ya. Assalamualaikum, takbir cinta Bang Al-Hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sehat kah? Selamat pagi Bang Guntur. Udah bagus ya? Sudah bagus. Udah bagus ya? Waduh, Udah bagus ya? waduh, parah. Kenapa sih Ginting? Lanjut Bang. Keluar dulu Ginting, keluar dulu, nanti cuci dulu, bersihkan dulu HP-nya. Silakan Bang Abdullah sama ini, Bang Tafsir Cinta, saya makan sebentar. Lapar saya Bang. Bismillah ya semuanya ya. Bismillah. Yuk. Jadi teman-teman, si Ginting itu saya sudah beberapa kali diskusi sama beliau. Tapi daripada kita tiada hiburan, kita naikkan aja. Tetapi teman-teman menyimak.
Siap. Kita catat beberapa ayat kemudian yang dinarasikan sama Ginting dari Bible-nya, dan dicatat juga mungkin mudah-mudahan beberapa ayat yang kita dari Islam yang kita boleh sebutkan gitu. Ya. Lanjut. Ya mungkin sudah bagus Ginting. Oke, udah bagus ya. Ya bagus. Wow, bersih. Merdu Bang. Dulu ya. Mm-mm. Gimana? Bagus Pak Ginting. Selamat pagi Pak Ginting. Ini pagi ya? Oh. Pagi. Oh, di Lupa pagi saya. tempat Bapak ya? Iya pagi. Berarti di mana ini? Daerah mana? Amerika. Di Amerika, ya. Mereka. Itu pagi jam 9 ya? Mana lah? Pak Ginting sehat. Sehat. Udah. Ya monggo Bang Al Hidayah lagi makan apa gimana? Mm-mm. Oh iya. Monggo Pak Ginting. Itu ya, Tanya. apa itu? Dan kita bincang dulu, Enggak, tadi berbincang. Pak Jaya bilang dia kan mengikuti Kristen ya. Saya nggak paham maksudnya apa tadi itu. Siapa Pak Ginting? Pak Hidayah. Gimana? Oh, mengikuti Dia Kristen. mengikuti. Saya nggak tahu dulu dia Kristennya apa pun saya nggak tahu dulu. Siapa? Pak Hidayah. Katolik ya Pak Hidayah? Bukan Hidayah. Anglikan saya. Gimana? Anglikan. Oh, Anglikan. Anglikan itu adalah Protestan, denom Protestan. Oh, Protestan. Sama dengan RC, SIB, begitu. Hmm. Basel, itu semua denom Protestan kalau di Malaysia. Berarti orang tua masih Protestan atau udah pindah jadi Oh, Islam udah juga? Islam semuanya Ginting. Oh, Saya udah ya? cuma punya ibu saya, nggak punya ayah saya nggak ada dari kecil. Saya cuma punya ibu. Tapi alhamdulillah cuma 2 tahun saya itu mereka mualaf semuanya. Karena jangankan dulu Bang Ginting, yang masih dalam 1 tahun saya mualaf. Sekarang saja yang sudah 8-9 tahun saya tidak pernah baca Bible pun ada 1-2 ayat saya tahu itu. Bayangkan kalau dulu-dulu. Waalaikumsalam. Pak Ginting kapan ini? Pak Ginting kapan? Ashadu. Enggak lah, Oh, enggak. enggak kalau si Ginting enggak dia. Oh. Kiamat sudah dekat loh Pak Ginting. Gimana? Kiamat sudah dekat. Astaga. Kiamat bukan sudah makin dekat. Tadi ya. Lanjut saja dulu ya, teman-teman ya. Cepat mengucapkan ashadu. Atau Pak Abdullah aja dibaptis, mau nggak? Saya mau dikasih Ferrari loh, Pak Ginting sama orang tua saya. Siapa yang mau Jadi- ngasih? Oh, orang tua, nggak apa. Kalau orang tua namanya nggak apa-apa. Ini orang tua. Emang kan Bapak ngomong itu. Orang tua saya mau ngasih loh. Iya. Enggak mau. Berarti kaya raya orang tuanya ya. Bisa Ferrari kan Oh, harga. makanya yang dulu bilang saya mau alaf cari koin, yang dulu mau alaf saya cari koin, nanti tunggu waktunya Allah ngasih hidayah ke orang tua saya gitu. Itu kan ada itu di VT-VT saya yang ke Orang Bennett. tua masih apa? Kristen atau Katolik? Masih Katolik, masih pelayanan bapak saya masih. Lagi proses kalau ibu lagi proses. Kalau barangkali mau nambah, Bang anak Medan mau ashadu sama Bang Alidaya ya monggo apa sama tafsir cinta. Enggak lah, tapi kalau Pak Abdullah mau dibaptis nggak apa-apa. Saya ajari. Oh, saya udah sering Pak baptis 30 tahun loh Pak saya. Baptis, benar Bapak pernah dibaptis. Iyalah, kebaptisan Baptisnya gimana? gereja
Pastoran Gampingan, Jogja. Kalau menurut Pak Abdullah, baptis itu artinya apa? Pembersihan Roh Kudus. Bukan. Pembersihan Salah. kehidupan lahir. Pak. Ya menurut Berarti Bapak apa? baptis itu diselamkan, Pak. Baptiso, bahasa Yunani itu baptiso. Islam. Itu Yang bukan benar Bapak. Jangan asumsi. Ya benar, Bapak yang asumsi. Dibilang pembersihan. Nggak ada pembersihan arti baptis. Emang baptis dari bahasa Yunani apa Pak? Baptiso, diselamkan. Terus? Nah, berarti ketahuan Bapak kan? Berarti nggak Iya. pernah dibaptis kan? Baptis berasal dari bahasa apa? Kan pembersihan Ya, betul. dosa, pembaptisan itu. Udah salah Bapak lagi. Aduh, udah lah Pak, nggak usah ngomong lah. Oh, saya disalahkan lagi. Kan memang karena Bapak nggak tahu arti baptis. Kan macam-macam loh Pak. Makanya Bapak. Ini buktinya baptis itu Pak berasal dari kata bahasa Yunani baptiso, artinya diselamkan. Ini aja Bapak udah nggak tahu kan? Loh, jangan Padahal sembarangan ini loh. hal-hal yang sangat sepele. Ya bukan sepele. Lah, tadi kan saya tuh tanya ke Bapak. Jika Bapak betul ya, tapi ya udah nggak usah dibicarakan lah karena ini pun Bapak udah jelas nggak tahu kan. Loh. Kok sudah ngamuk? Bukan, nggak usah lagi dibicarakan karena ternyata kan Bapak nggak tahu arti baptis Ini kan. aja salah satu baptisan menurut Alkitab ada di kitab mana? Kitab apa? Pak, nggak usah ke sana dulu dong. Satu baptisan, satu iman, satu Tuhan, itu maksud Bapak. Ya ndak salah satu arti baptisan menurut Bapak itu di mana? Di Alkitab mana? Di ayat berapa? Pasal berapa? Kitab apa? Coba saya tes Bapak. Nah, ini ya. Kalau nanti Bapak pernah membaca, kalau yang betul Bapak pernah menjadi seorang Katolik, ya, tentu Bapak tahu ketika Yesus dibaptis di Sungai Jordan, ya, itu terdapat di Matius ya, ada ceritanya itu. Nah, Ceritanya kan ya, ada semua itu. iya, dia diselamkan itu Pak. Ya, Perintah artinya Yesus bukan juga ada. pembersihan. Yang diperintah Yesus juga ada. Bang Ginting. Bang Ginting. Itu Yesus diselamkan itu ayat berapa Bang Ginting? Lah makanya itu. Nah, baca itu di dalam Matius 3, 17, 16, 17. Setelah Itu dia kamu keluar baca. dari air, ya. Setelah keluar dari air. Makanya begini aja, kita nggak usah berdebat yang hal-hal yang... Enggak, bukan berdebat tidak kita ini Bang pahami. Ginting, diskusi, bukan debat. Iya. Enggak, ini Nah, tentu diskusi. perdebatan. Karena ini bukan diskusi. Kalau diskusi kan internal ya. Sama-sama satu-satu keyakinan, baru membicarakan suatu masalah. Itu namanya diskusi. Tapi kalau membicarakan yang berbeda keyakinan, itu namanya debat. Gitu. Oh, enggak ada debat ah. Enggak Ya juga gitu. iyalah, ini perdebatan. Karena ingin Bukan membenarkan. diskusi. Diskusi. Kalau debat itu kalau tidak punya ilmu, maka debat kusir Waduh, jadinya. ini lagi nggak ngerti lagi. Debat itu Pak nggak ada hubungannya dengan ilmu atau tidak berilmu. Ini kita konteks Pak Ginting. pengertian. Pak Ginting, baptis Pengertian. percik apa? Coba. Hah? Nggak, saya tanya dulu. Tadi Bapak kan ngaku baptis ngerti, ternyata Baptis juga percik tidak. apa? Saya tanya. Baptis percik apa? Karena Saya Bapak mau- sudah mulai menghilang-hilangkan, melari-larikan diri karena sudah ketahuan, keciduk kan. Ya, keciduk apanya, Ya Pak? keciduk, Bapak nggak ngerti baptis ternyata, arti baptis. Pembersihan nggak mau. Pembahasan Ya enggak lah, orang Ya enggak lah, orang itu salah, arti pembersihan. Mana? Baptis itu artinya bukan pembersihan. Ya, Sudah saya bilang kan, sudah kata-katakan. Ini Bapak nanti ketawain loh. Udah dijelaskan nggak? Masih ngeles. emang pembaptisan Yohanes di sungai mana? Dibaptis pembersihan. Dari mana itu Pak ilmunya Pak? Saya mau tanya, Nabi Elisa Saya siapa? bilang. Nabi Elisa Saya tanya. siapa? Dibaptis itu artinya pembersihan. Di mana itu Pak ilmunya Pak? Halo? Halo. Oke lah, kita bahas yang lain aja lah. Apa temanya nih? Nabi Elisa siapa? Kok Nabi Elisa? Banyak sana pertanyaan gimana tuh? Kalau menurut kamu tadi Bang Abdullah itu tentang baptis apa Bang? Terus
Perjanjian lama namanya apa? Namanya adat Pembersihan katanya. apa? Pembersihan katanya. Baptis pembersihan. Aduh, Dia baru dengar ini. lah kan baptisan kalau zaman dulu kan penyucian diri. Lah saya Pencucian itu, tanya pencucian. Bapak, Elisa itu siapa? Itu bukan. Pencucian diri lah. Bang Dapat Ginting, itu kemana? pencucian. Nabi Elisa Pencucian siapa? diri itu baptis. Baptis. Jadi selalunya Udahlah. teman-teman saya ini ini- ketahui orang Kristen karena semua. saya ini kan saya ini nanti di framing sama si Ginting katanya odong-odong Oh, punya di-frame. mualaf. Jadi saya langsung aja kita screen apa itu Pak arti baptis ya. Hidayah, jangan di framing saya pernah merendahkan orang, enggak ya. Ingat itu kalimat itu. Ini teman-teman Jangan saya sudah pernah- googling apa arti itu baptis. Ya, silakan. Itu Bang Ginting. Biarin aja Bang Alidaya, biarin. Pembersihan Itu sudah apa? Umumnya pencucian air itu. Penyucian. Itu kan pembaptisan. Oh iya, kami tanya pembaptisan bukan ketuanan. Tuh, tadi baptis, arti baptis dulu. Ini Pembaptis. pembaptisan ini. Ya, saya nambahin Bang. Saya nambahin. Baptis ya, baptis. Baptis itu artinya menyelamkan atau mencelupkan. Bahasa Yunani. Hmm. Ya itu, kan udah saya Ya, bilang saya seperti itu tadi. Tapi dia Ya, nggak percaya. Tapi di mana? Abang nggak jelaskan kitabnya. Kitab apa tuh? di mana kita Saya nggak bisa buka, Pak. Saya nggak bisa buka ini. Masa abang Teng Nah, aja. Iya, Haleluya. nggak tahu gimana bang? Haleluya. Lalu saya mengambilnya di mana? Dia kan udah pakai googling tuh kan. Saya HP Gimana saya cuma satu. googling? Saya pakai satu HP. Lalu gimana saya carinya? Kalau di googling. Abang kan itu kan kitab abang, kok nggak tahu? Iya. Astagfirullahaladzim. Saya mau membukanya itu kan bukunya nggak ada. Ya. Nah, makanya jangan ketawa Bang Ginting. Ya bilang Ya bilang aja ketawa lah belum saya, tahu. orang Buat yang masa nggak ini belum ngerti saya tahu. baptis. Gitu Belum loh. sudah saya bilang tadi baptis itu artinya diselamkan. Tapi dia nggak pembersihan katanya, coba lah. Pencucian katanya, Nggak pencucian. jujur orangnya, nggak jujur. gini aja Jadi Pak. di sini saya lihat ya, sebentar tuh Pak ya. Di sini saya lihat teman-teman hanya mau ingin malah menang. 6, Nggak dewasa. 1 sampai 6, paham? Ya Itu udah kita buat bukan. gini aja, temanya yang dua arah, coba ayo. Yaitu Pak Bang Alidaya, Yang monggo satu arah, coba kita buatkan. Pak Hidayah, coba buat temanya yang dua arah. Boleh. Kita bahas tentang apa? Terserah. Ketuhanan atau agama Tentang gitu. surga juga nggak apa-apa. Ketuhanan boleh. Ketuhanan. Bosan. Juga boleh. Toh nanti nggak akan percaya. Oh, itu kan kalau surga itu kan buatan Romawi, itu kami tidak boleh Ya karena sudah, acuan kami apa adalah Al-Qur'an. Ya sudah, apa Sementara pengertian yang surga? acuan kamu nanti adalah buku sejarahnya Lukas. Jadi tidak nyambung lah. Nah, udah takut kan? Bukan enggak takut, tetapi kami berdiskusi yang dengan cara yang Alkitabiah aja. Bukan yang Oke, framing-framing Alkitabiah. manusia. Saya akan menjelaskan surga kami, apa kegiatannya di sana dan apa kegiatan surga di Pak Hidayah. Oke, baik. Kan gitu bagus. ya, enak ya. Ya, silakan. Coba. Silakan. Silakan. Kamu bilang kamu jelaskan, silakan Bang Oke. Ginting. Saya persilakan. Menurut beberapa informasi di surga kami kegiatannya hanya memuji Tuhan. Itu bisa dibicara nanti di Wahyu ya. Menurut Oke, informasi. Iya. Kok informasi? Kan tadi kata berkata Alkitabiah. Iya, katanya informasi, tapi Alkitabiah itu gimana nyambungnya Bang Ginting? Pak Astagfirullah. Hidayah ngerti nggak informasi? Lucu. Berarti ini Informasi banyak itu- kawan teman-teman. Informasi itu sebuah info yang disampaikan berdasarkan satu, bisa berdasarkan kitab, bisa berdasarkan media sosial. Enggak, tentang Jadi kitab ketawa dulu, ini Ginting. lucu. Kitab dulu. Nggak Kitab paham dulu. kok. Saya infokan berdasarkan Alkitab. Kitab dulu, Bang Ginting. Berarti nggak ngerti Pak Hidayah ini informasi itu artinya apa? Oh, enggak ngerti, bukan saya enggak ngerti. Coba tanyakan ke teman-teman. Informasi itu apa, teman-teman? Cerita Coba, atau informasi. kitab suci? Apa artinya informasi? Coba ayo. Informasi itu apa? Coba. Ya sudah, apa artinya kalau ketawa-ketawa tadi? Itu cerita. Kalau informasi, cerita kabar-kabar dari orang. Itu informasi dari seorang itu kamu dengar. Kan saya bilang Alkitabiah Genteng. Hehe.
Kamu lucu-lucu banget. Ayo. Aduh, Makan yuk, Pak. Pak. Yang Ya, cari di menurut googling apa dulu. informasi Pengertian. yang saya dengar, ada di surga kami hanya puji-pujian, tetapi ternyata informasi. Ayo, di mana yuk ayatnya yuk? Lucu-lucu banget nih. Selamat malam, Bang. Ya, selamat malam Jamaludin. Selamat malam juga. Salam damai sejahtera kepada Tuhannya Yesus, Bang. Saya Ayo, Kok Bang. tidak? Ayo, Silakan Pak di-googling. apa? Gimana? di Sulawesi Barat. Pengertian informasi apa coba? Lihat di googling dulu coba. Kok di googling sih? Kok di-googling? Ya udah buku tunjukkan. Apa arti pengertian informasi? Bapak kan punya Informasi apa? itu Bisa open cam. cerita, kabar, berita, itu informasi dari orang. Ini ya. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau yang akan datang. Nah, itu Pengertian informasi. cerita Data. kan, kabar kan. Data yang telah diolah. Oh, Bapak enggak data yang telah diolah? Aduh, data yang diolah. Bang Indra, Data yang artinya telah itu diolah informasi, menjadi Bang? sebuah bentuk. Data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat itu atau saat mendatang. Informasi. Namanya informasi. Apa makna Makanya silakan Makanya kita kita di sini Google, berdiskusi yang teman-teman. cerdas, yang dewasa, jangan hanya niatnya untuk membuli. Enggak ada membuli kamu Bang Karakter-karakter Gigi. seperti inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diskusi Ya perhatikan ini teman-teman dengan muslim banyak ya, sebagian besar. Niatnya hanya membuli. sebentar. Nah ini satu, mau membuli lagi nih. Ya sebentar dulu. Saya ini baru masuk kok langsung dipotong. Nah, Mudah-mudahan baru diskusi masuk dia mau ini- merajai lagi. Mudah-mudahan diskusi ini bisa berjalan dengan kepala dingin tanpa harus dengan emosi. Lanjut. Iya, betul. Silakan, gini Pak, silakan tanya di teman-teman Komal manapun. Saya tidak pernah emosi. Ya, toh? Tetap asumsi gitu. Ya, Mau masalah Bang asumsi itu bukan saya. Hidayah. Bang Hidayah. Nggak apa-apa lah, itu kan pilihan bahasa dia. Enggak, ini saya baca. Coba tanya pengertian Coba ini informasi. informasi. Penting maklumat, ini maklumat informasi itu. Informasi itu. Apa coba? Bacalah. Maklumat berarti cerita. Mana kitab sucinya di sini? Mana ceritanya? Mana kata cerita di maklumat itu? Itu maklumat itu apa? Mana? Bacain. Tadi Baca itu, Pak. teman-teman saya sudah bilang ya, mereka ini kalau nanti kita tanya, mereka tanya apa yang kita narasikan. Contoh Iya. maklumat, ditanya lagi maklumatnya. Maklumat itu cerita, apa lagi ceritanya? Ah, begitu. Tadi saya sudah bilang Ya, berulang-ulang coba kan di Komal Said. bacakan. Maklumat itu artinya apa? Silakan baca. Itu. Baca, Bang Genting. Ya baca. Tadi kan saya bacakan pengertian definisi informasi. Merupakan hasil daripada itu. Ya lanjut. Ya udah Baca. dengar dulu lah anak Medan, jangan nyerocos dulu lah. Tahan dulu mulut. Baca. Loh, orang saya tengok kan saya disuruhnya Udah membaca. diam Pak. dulu. Iya udah Betul. diam, orang lagi mau baca itu. Dapat menambah nih pengetahuan kepada penerima, maklumat secara ringkas, ini informasi ini. Maklumat merupakan nih konteks apabila data digunakan, ini cerita. Sekarang baru dengan kata matlamat narasi ini sejak yang tadinya kita mau bahas tentang surga ini sudah putus, padahal tiada kaitannya dengan ini yang kita mau bahas ini. Coba Christian, coba lihat. Kita membahas sesuatu hal, mereka akan di sini berhentinya. Ini informasi. Coba Ginting, sekarang Ginting coba kamu Alkitabiah aja, apa pendapat Yesus tentang surgamu, coba. Silakan, Alkitabiah aja, jangan bilang informasi. Oke ya. Saya tadi sudah jelaskan berdasarkan informasi saya bilang. Lalu Bapak mulai apa itu informasi katakan coba lah. Ternyata terbukti ya bahwa informasi adalah pengolahan data. Data itu apa? Bisa dari kitab. Ya toh? Kok Oleh kitab karena itu diolah, Bang?
Loh, kan itu pengertian informasi, ngerti nggak? Ya benar, artinya kitab Anda itu diolah. Pak, pengolahan data di dalam pikiran, Pak. Waduh, gimana ini saya? Itu informasi tadi, data valid dan sebagainya. Waduh, informasi itu adalah mengolah data untuk disampaikan. Kan itu tadi pengertiannya kan, dibilang Pak Hidayat cerita kata padahal di dalam yang ditunjukkan ini coba anak-anak kan seperti ini kan, padahal dia sudah dewasa. Lanjut. Kalau informasi itu diolah, artinya dia ada lembaganya, Bang. Ya sudah baca tadi kalimatnya itu, nggak pengolahan nggak itu? Iya, pengolahan artinya ada lembaga. Ya sudah, berarti hasil olahan itu menghasilkan sebuah informasi. Kasihan yang diolah. Ngerti nggak itu? Ya udah Bang Ginting, udah lanjut aja. Nggak usah di Data situ. yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengembalian keputusan saat ini atau saat mendatang. Ya udah. Menurut Ini bukan mereka cerita. teman-teman, Kalau informasi cerita, itu adalah ada firman di Tuhan sebuah gitu lah. hutan. Udah, lanjut. Coba sekarang cari datanya yang ini tentang surga. Jadi kalau Bang Ginting, kalau informasi artinya ilmu pengetahuan ya? Waduh, Ya nanya. Semua Pak ilmu pengetahuan termasuk ilmu pengetahuan juga. Ya, diolah. Ya itu kitab tadi. Kenapa? Ilmu pengetahuan Kemana jadi kalau nih diolah. sekarang poinnya nih? Sekarang oke ya gini. Di dalam Alkitab saya bilang ya, yang dijelaskan Itu sudah. surga, Nggak usah informasi ya, lagi. Waduh, sudah diselesaikan yang satu, mesti bolak-balik. Horas, Pak, sama kita Sumatera. Gini, Pak. Saya kan ingin menyampaikan tentang isi kitab Bang Jamaluddin, saya. sebentar Bang Ginting. Bang Jamaluddin ini Kristen kan Bang Jamaluddin? Muslim bang, bukan nih hari Jumat Oh, Masya Allah. Bang, kalau boleh minta tolong dulu Bang, dibawa dulu ya, sebab ada kekristenan mau naik ini Bang. si Vivo ini. Sorry Bang ya, mohon maaf ya. Iya. Nggak apa-apa, Saya Bang. naikkan si Pak Vivo dulu biar rame ini. Biar Iya, seperti iya. pasar nantinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasar, bisa aja pasar. Kita akan tetap menaikkan oten-oten yang tanpa membawa data di sini, hanya kepala mereka bawa. Gak usah begitu bahasanya Pak Hidayah. Enggak. Coba kita bahas. Oke, Nggak sekarang usah. teman-teman, Nggak saya usah, nanti sama Abdullah Kami bisa lebih katanya- keras berbicara ya. Ya, gas Pak Oke. Pipo. Bikin Ya, hancur. hancurkan. Oke, sekarang teman-teman, saya sama Abdullah ini kan kata mereka ini mualaf odong-odong. Sementara Odong. mereka ini Yang katanya bilang mualaf pengikut odong-odong Yesus. siapa? Bapak ini suka fitnah ini. Hidayah ini manusianya. Anda itu tidak boleh seperti itu. Ya. Oke, gini. Oh, dalam pikiran Kami- kamu itu semuanya Oke. pikiran yang jelek-jelek sih. Kami Ya, mualaf ya, yang boleh, Bang. yang mulia gitu ya. Yang Bang- bilang Bang- kamu Bang tadi Ginting. mualaf odong-odong siapa? Ada nggak dari kami? Kan katanya tidak percaya gitu kan. Enggak, Ya. kamu tadi berkata kami mengatakan kamu mualaf odong-odong. Emang ada kami katakan seperti ini itu? nanti melekat di odong-odong lagi nih sampai besok. Kita mau bahas Bukan, makanya odong-odong kan? kamu itu berbicara itu yang sopan. Nanti tenang Pak Pipto. Tenang Saya Pak Pipto. selamanya nggak Pak. pernah menemukan manusia seperti ini nggak sopan Pak ini. Pipto, tenang Oh, nanti nggak tak Pak sopan. tenang. Nanti Enggak, tak dia Pak menuduh Pipto. kami, dia memfitnah saya mengatakan dia mualaf odong-odong. Oke, ayo Bukan framing lanjut. jelek ini manusia ini. Nggak usah diodong-odong lagi. Ayo kita lanjut ya. Ya sudah, makanya jangan ucapkan. Oke, sekarang Ini saya manusianya kok rendah sama sekali Bang daya Abdullah, pikirnya. dulunya Protestan, ya kan? Sekarang kami berdialog dengan yang mengklaim pengikut Kristus dari Kristen. Oke, saya akan kasih timer ya. Walau saya sendiri pendebatnya, saya coba berusaha untuk kasih timer supaya lebih adem gitu. Teman-teman, Kalau satu lawan satu lihatlah kalau lawan cepat kumalnya, Pipo itu. kumalnya Muslim itu insya Allah kita adem-adem aja ya. Karena kita Adem-adem itu- apa? Belum apa udah fitnah. Mengatakan kami mengatakan mualaf odong-odong. Aduh, jangan nanti melekat ke situ. Tutup dulu lah. Sudah Mau melekat, dibikin pasti timer. itu kan saya ingat selamanya. Kemarin saya mau tanya 10 pertanyaan, 3 pertanyaan udah dikeluarkan. Nanti kamu bertanya selamanya. Alah, kan pernah ingat nggak kemarin? Diberikan kesempatan 10 pertanyaan. 3 pertanyaan saya udah keluar. Tidak Udah. usah 10, 1.000 aja, kamu satu pun tidak boleh Iya, tanya. kemarin. Tidak usah 10 di sini, pertanyaan udah janjinya, mulai. tapi- Lama-lama, tapi- kelamaan ah.
Tetapi Bang 3 Bang pertanyaan Hidayah, saya saya keluar, dulu dikeluarkan. Bang Hidayah. Bang Hidayah, saya izin dulu ya makan pempek dulu lah. Oh iya iya iya. Silakan Bang. Iya, tuan Oke, kita rumah, timer tapi ya. kami di sini dibully juga. Gimana sih itu manusianya? Kok Udah dibully? pakai temar udah ada. Difitnah Ini lagi, kita mengatakan dia mualaf odong-odong. Coba lah, itu saya berapa tersinggung sekali menit tuh. ini? Karena Berapa saya nggak menit, pernah mengatakan teman-teman? gitu. Berapa menit ini? 5. Cukup ya, 5 menit ya. Cukup kali 5 menit? Atau mau 20 menit? Aduh kok rendah ini timernya. Rendah banget sih, nggak kelihatan. Tapi Po, monggo itu ditanya kok diem aja. Ya Berapa? maaf, Reming, Ya maaf, maaf. maaf. Ya ya. Sama Bang Al-Hidayah, mungkin salah, Itu. maaf Bang ya. Mau berapa? 10? 6 lah, 6. Ya, 3 menitannya satu orang ya. Kita bahas apa, ketuhanan apa gimana? Ketuhanan aja Bang Al-Hidayah. Boleh. Fakta membuktikan bahwa Yesus melanjutkan misi kenabian sebelum yang sama-sama mengajarkan Tuhan Esa. Di sisi lain, Yesus atas dasar wahyu Tuhan memastikan loh Pak, keberadaan Tuhannya itu di mana? Di Matius jelas, di Matius pasal 23 nomor 9. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa atau Allah di bumi ini, karena hanya satu Bapa Allahmu, yaitu Dia yang di surga. Kan sudah jelas Pak, di situ Yesus tidak mengakui dirinya Tuhan. Sebagaimana Yesus itu kan dilahirkan dari bumi, dari Maria, termasuk manusia hidup di bumi dan besar di bumi. Kalau hidup di bumi menjadi ukuran sebagai Tuhan, maka Pak Pipo, anak Medan bisa disebut dengan Tuhan, Pak. Gitu loh, Pak. Lah, mungkin cukup Bang Al-Hidayah tambahin. Masih banyak itu waktunya, Bang. Ini Hatwa ini, berdua aja. Hatwa. Iya. Silakan habiskan aja, nggak apa-apa. Tahu Silakan, keyakinan mungkin yang boleh berbeda menjawab. di kalangan dinamisme dan animis. Mana yang menggambarkan Yesus itu Tuhan mana? Ajaran Yesus itu adalah Pancasila pertama loh Pak. Pancasila pertama yang konstruktif, yang menampakkan Tuhan. Pancasila pertama itu loh Pak, yang penguasa segala-galanya, menempatkan Tuhan itu siapa? Kan Esa Pak. Nah, monggo. Semua itu sebenarnya hanya menyimpulkan Pak, bahwa ada di bumi adalah ciptaan Allah dan tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Gitu loh. Bukti Alkitab kan sudah jelas, Yesus adalah seorang hamba yang lahir hidup di bumi. Lah, sedangkan Tuhan tidak mengalami proses kelahiran dan kematian. Gitu loh Pak. Tuhan itu Alfa dan Omega. Yesus tidak memiliki itu loh Pak. Bagaimana ya? Monggo kalau mau dibantah monggo Pak. Mungkin cukup saya. Oke, sudah cukup ya, Ya. Bang Abdullah. Oke, baik. Saya setting dulu timernya. Silakan mungkin Bang Genting. Ini waktu Anda. Silakan bernarasi selama 5 menit. Dan kalau boleh-boleh untuk menguatkan argumentasi kita adalah sedikit-sedikit data untuk kuliasi pembenaran daripada argumentasi itu supaya mungkin netizen atau saya sendiri mendapat pencerahan Bang Giting ya. Sama Ikon Film. Mohon maaf tadi saya belum mulai tadi mengasih tahu bahwa ini ada satu diskusi ya, dialog dengan membahas tentang tema ketuhanan yang dibawakan oleh dua narasumber kita, Bang Abdullah Honorius daripada Islam dan begitu juga Bang Anak Medan Ginting Asumsi mewakili dari pihak kekristenan. Tetapi mereka bukan mewakili Kristen umumnya, cuma apa-apa yang mereka jabarkan di sini, insya Allah mudah-mudahan kita menangkap apa ajaran yang benar daripada ketuhanan yang insya Allah akan dibahas oleh mereka. Oke, silakan Bang Anak Medan, ini waktu kamu. Saya akan mulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam bagi kita semua. Salam sejahtera. Saya begitu ditawarkan, tapi sebelum saya mengucap terima kasih ya kepada Pak Hidayah ya atas komal yang sudah disediakan sehingga kita bisa berdiskusi. Saya harap kedepannya kita berdiskusi dengan benar dan santai. Saya ulangi, berdiskusi dengan benar dan santai. Diskusi ini adalah tentu
mempunyai pola-pola ya. Salah satunya tentu kata pembukaan. Kata pembukaan itu harusnya tidak perlu menjelaskan tentang orang lain dulu. Kita pahami saja dulu, kita jelaskan dulu Tuhan itu apa sih artinya menurut saya. Pemahaman yang saya ketahui, Tuhan itu adalah yang disembah, yang dimuliakan dan yang dipuja, gitu ya. Itu namanya Tuhan. Artinya di dalam dunia ini banyak orang yang menuhankan, baik dia pohon, batu, gunung, matahari dan sebagainya. Siapa saja bisa dituhankan apabila seseorang itu ingin melakukan hal seperti itu. Tetapi kita belum berbicara tentang apakah itu dia Tuhan yang benar atau Tuhan yang Maha Kuasa. Itu nanti mungkin tahap berikutnya pembahasannya. Oleh karena itu harapan saya ketika melaksanakan kata pembukaan, kita menjelaskan saja Tuhan itu artinya apa. Ya kan, nanti penjelasan bertahap. Makanya dalam hal ini saya tidak akan membahas tentang ketuhanan di dalam Islam. Saya hanya menjelaskan ketuhanan Tuhan secara umum. Saya baca di KBBI bahwa Tuhan secara umum pengertiannya adalah bahwa segala sesuatu apa yang dimuliakan, yang disembah dan yang diyakini sebagai yang Maha Kuasa, itulah yang disebut Tuhan. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa matahari itu adalah yang Maha Kuasa, maka dia akan menyembah matahari itu, dan itu artinya dia menuhankan matahari. Sekarang permasalahannya bahwa Kristen memiliki sebuah konsep ketuhanan yang berbeda mungkin dengan agama lain ya. Di dalam kekristenan ada doktrin yang namanya Trinitas. Trinitas adalah keterangan penjelasan untuk menyatakan Tuhan itu esa. Boleh saja mungkin ya, untuk mengesakan Tuhan, umat-umat lain juga mungkin mempunyai salah satu cabang ilmu ya, atau salah satu cara lah. Apakah mungkin dengan begini atau begitu. Tetapi dalam kekristenan untuk memahami dan mengenal tentang keesaan Tuhan itu adalah melalui doktrin Trinitas. 3 artinya 1. Di mana disebutkan di situ bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah 1. Ini internal kami ya, itu tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Dikatakan ada 3 yang bersaksi di surga, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Itu berdasarkan apa yang terdapat di dalam kitab suci saya. Dan saya harap ke depannya janganlah kita umpamanya menolak-nolak apa yang sudah kita beritakan. Karena nanti diskusinya ke depan tentu tidak asik lagi apabila kita hanya saling berbantah-bantahan ya. Tapi kita harus mempertanyakan. Nanti boleh kita lihatlah. Saya nanti akan tetap mempertanyakan apa yang Bapak yakini. Bukan mempertanyakan apa yang tidak Bapak yakini. Ketika Bapak meyakini sesuatu, itu yang saya pertanyakan. Mengapa dan bagaimananya. Bukan saya bantah, itu nggak cocok. Bukan seperti itu kalau cara saya berdiskusi. Sepanjang saya melakukan diskusi, memang hal-hal seperti itu yang saya lakukan. Saya tidak akan pernah membantah data yang diberikan lawan diskusi saya kepada saya. Tetapi saya akan mempertanyakan apa, mengapa, dan bagaimananya keyakinannya itu sehingga dia bisa meyakini hal seperti itu. Begitu saya dalam diskusi. Oleh karena itu kalau berbicara tentang data, mungkin saya tidak akan bisa menunjukkannya, tetapi saya bisa menyebutkannya, menampilkannya saya tentu tidak bisa dihadapkan dengan kemampuan ataupun kondisi HP yang saya miliki dan di mana saya berada pada saat ini gitu. Tetapi kalau mungkin memungkinkan akan saya tunjukkan. Tetapi saya bisa menyebutkannya mungkin di sini begitu ya. Oleh karena itu ya, marilah kita laksanakan diskusi ini dengan enak ya, santai ya, dengan untuk bertujuan hanya untuk mendengarkan penjelasan teman-teman kita ya, lawan kita diskusi, sehingga nanti apa yang disampaikan masing-masing pihak akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang mendengarkannya ya, baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang. Saya rasa itu mungkin yang saya pahami, yang saya bisa sampaikan, bahwa Tuhan dalam pemahaman yang kami adalah yang dimuliakan, yang dipuja dan yang dianggap yang Maha Kuasa. Itulah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ada waktu 20 detik lagi. Semoga kedepannya kita bisa berdiskusi dengan santai. Tidak ada niat untuk menang-menangan. Tetapi sekedar untuk menyampaikan apa yang kita yakini masing-masing. Sehingga nanti orang lain yang mendengarkannya akan bisa tercerahkan dan teredukasi. Terima kasih. Waktu habis Bang Ginting. Baik. Terima kasih Bang Ginting atas pemaparannya ya. Tepat 5 menit dan 01 detik. Oke, teman-teman, saya sekali lagi di sini saya mau arahkan ke tema asal ya, tentang ketuhanan. Jadi Bang Anak Medan sudah menerangkan yang mana keimanan Kristen adalah
Sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat 7, ada 3 yang memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan begitu pun daripada narasumber Islam, Saudara Abdullah Honorius, yang mengatakan bahwa eksistensi Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Esa. Mungkin kedepannya ini ada waktu untuk bertanya dan menjawab. Mungkin boleh dinarasikan sesuai dengan dalil aja, walau kita tidak menggoogle tidak apa-apa. Yang penting ada data, mungkin dalil, minimal dalil yang boleh menunjukkan seakan-akan konsep Tuhan itu adalah yang betul, yang absolut gitu kalau dalam Islam. Jadi ini waktu saya kasih sama Bang Honorius ya 2 menit untuk mengapresiasi dan sekalian bertanya di ujungnya nanti bertanya dan Bang Ginting menjawab selama 3 menit. Dan sebaliknya begitu juga Bang Ginting 2 menit untuk bertanya, menjabarkan dan bertanya sekalian, dan 3 menit untuk Bang Honorius menjawab. Sebentar saya tendernya ini susah kali ya host. Oke, Bang Honorius, waktu Anda 2 menit saya kasih untuk menjabarkan dan sekalian bertanya, Bang. Silakan, saya akan mulai ketika Anda mulai berbicara. Betul. Iya betul Bang Medan ya. Jadi kan saya tadi iya betul, saya tadi Bang Anak Medan tadi kan betul seperti itu, Tuhan itu apa. Nah, cuma saya kan tadi kesalahan saya tidak bertanya Tuhan itu apa. Nah, Pak Ginting kan tinggal jawab aja ya masalah itu. Tinggal masalah ketuhanan yang aku tadi dijabarkan. Gitu loh, Pak. Menurut Bapak itu Yesus sang pencipta atau firman atau utusan? Nah, kalau Yesus benar-benar pencipta, di mana surat apa, di pasal berapa, nomor berapa, tunjukkan ke saya gitu, bahwa Yesus mengatakan sembahlah aku, ikutilah aku. Tidak harus melalui Yesus loh Pak, tidak harus melalui Yesus. Di situ kebanyakan kan di Alkitab sendiri banyak yang mengatakan ikutilah perintah aku, maka aku akan menyampaikan ke Bapa gitu. Siapa ya? Mohon seperti itu. Mohon maaf ya yang masalah tadi saya memang tidak menanyakan Tuhan itu apa, betul. Cuma kan kita kan memilih pembahasan ketuhanan. Nah, dari mana? Apa saya pengen tahu bukti Yesus itu Tuhan, gitu Pak. Pengen tahu aja dari mana. Terus coba jelaskan di ayat berapa bahwa Yesus itu mengakui Tuhan itu di mana. Artinya apa? Dari situ aja mungkin. Jika Yesus benar-benar mengakui dirinya ingin disembah, saya siap lagi balik lagi. Oke, waktu habis Bang. Monggo Oke, Pak Ginting, saya rasa ya saya harap Anda sudah nangkap. Di sini ada beberapa persoalan. Yang antum dikasih pilihan mengakui Yesus itu yang mana, sama ada utusan, firman ataupun sang pencipta. Jika kira-kira ada yang boleh dijabarkan dengan ayat salah satu diantaranya gitu. Saya rasa Bang Ginting sudah nangkap ya Bang Ginting ya? Nangkap ya? Oke, sebentar Pak. Ini kira-kira waktunya bisa nggak saya kejar itu hanya 3 menit? Pertanyaannya kan banyak itu. Udah tuh minta ayat lagi. Oh, enggak apa-apa, jelaskan aja. Dalam 3 menit itu waktu Anda menjelaskan aja, enggak apa-apa. Karena Anda juga tidak mau saling menyanggakan. Intinya kita di sini coba kamu jabarkan aja menurut kamu dan seperti apa, mungkin ada dalil yang boleh dikutip gitu aja. Enggak sampai 3 menit kok. Oke. Boleh ya, Bang Ginting ya? Oke, silakan. Silakan. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab ya. Saya sudah katakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan kami. Kenapa disebut Tuhan kami? Karena kami sembah, kami muliakan. Definisi Tuhan adalah yang disembah. Oleh saya sudah berulang, seharusnya Bapak tadi mendengarkan ya pengertian Tuhan itu apa ya. Yesus adalah Tuhan umat Kristen. Kenapa? Karena kami sembah Dia. Ya, itu satu. Kemudian Yesus itu adalah pencipta. Itu tertulis dalam Yohanes 1 ayat 3 ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, itu ya. Itu pencipta. Kemudian Yesus juga utusan. Itu tertulis dalam Yohanes 17 ayat 3 ya.
Kemudian Yesus itu adalah juga logos. Itu terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1. Oleh karena itu sangat jelas bahwa Yesus itu adalah sang logos sang pencipta yang diutus. Jadi ketiga-tiganya dimiliki oleh Yesus dan dilakukan oleh dia. Kemudian di mana terdapat Yesus berkata sembahlah aku? Tidak ada. Dalam Alkitab tidak ada. Tetapi di mana dia berkata ikutlah aku? Ada. Saya lupa ayatnya tapi ada. Di dalam Yohanes ada itu, ikutlah aku ya. Saya rasa itu. Jadi oleh karena itu jelas ya bahwa pertanyaan Bapak sudah saya jawab semua, bahwa Yesus adalah Tuhan kami karena kami sembah. Dia adalah pencipta karena tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 3 tadi. Dia juga utusan terhadap Yohanes 17 ayat 3. Dia juga adalah sang logos tertulis dalam Yohanes 1 atau disebut dengan firman ya. Kemudian dia juga memerintahkan untuk mengikuti saya. Oleh karena itu coba Bapak sebutkan ya, ini kan pertanyaan saya. Ini boleh bertanya nggak ini Pak? Belum. Ini belum. Oke, ya. Waktu kamu menjawab aja. Nanti 2 menit. Oke ya. Jadi sudah jelas Pak ya bahwa Yesus adalah pencipta. Artinya begini, saya sudah jelaskan tadi ya, bahwa konsep ketuhanan kekristenan ini Trinitas. Trinitas itu artinya ada 3 sebutan di dalam diri Tuhan itu, yaitu Bapa yang berkehendak, Logos yang melakukan, yang mengeksekusi, menjadikan segala sesuatunya, kemudian Roh Kudus yang adalah daya hidup Tuhan itu sendiri gitu. Oleh karena itu ketika Tuhan berkehendak, dia akan melakukan, menciptakan segala sesuatunya melalui logosnya yang kita sebut dengan firman. Maka kita tidak usah heran ketika ada kalimat yang mengatakan Tuhan menciptakan dengan firman-Nya. Padahal firman-Nya itu adalah bagian dari dirinya sendiri. Ini pemahaman Kristen Pak ya. Firman itu adalah bagian dari diri Tuhan itu sendiri. Makanya dia juga adalah Tuhan. Kan tidak mungkin lah ada bagian-bagian dalam diri Tuhan yang bukan Tuhan. Roh Kudus itu juga adalah bagian dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, makanya Tuhan kami itu adalah yang berkehendak, yang melakukan, dan yang hidup. Saya rasa itu penjelasannya Pak. Terima kasih. Baik. Sudah cukup Bang Ginting? Ada lagi? 20 detik? Udah. Cukup ya? Oke, baik. Jadi teman-teman, kita sudah nangkap. Yesus pencipta, Yohanes 1 ayat 2. Yesus utusan, Yohanes 17:3. Yesus Tuhan, Yohanes 1 ayat 3, 17:3 tadi ya, Bang Ginting? Ya, Yohanes 1:3. Dia bilang Yohanes 1 nomor 3. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 3, sama Yohanes 17 ayat 3 ya. 3, ya, oke. Jadi di sini jawaban Pak Ginting memang semuanya adalah benar. Ketika ditanya apakah utusan, benar. Tuhan, benar. Firman, benar. Sekarang Bang Honorius, giliran antum untuk giliran Bang Ginting untuk bertanya kepada antum. 2 menit saya kasih Bang Ginting ya. Jadi teman-teman, ini saya kasih untuk pertama kali ini diskusi di Kumal saya. Sebenarnya ini jarang terjadi ya, hostnya juga timer gitu. Tapi nggak apa-apa lah, demi teman-temanku yang dikasih dalam namanya Tuhannya Yesus Kristus, maka saya sanggup untuk Anda, untuk kasih saya kepada Anda, antum-antum semuanya. Jadi silakan Bang Ginting, 2 menit. Kan oleh Pak Abdullah ya. Dan bagaimana caranya dia menuhankan itu? Apakah cukup hanya mendengarkan saja? Atau sejauh manakah Tuhan Pak Abdullah sudah menyatakan diri ya? Sejauh mana? Apakah dia pernah berinteraksi dengan manusia? Kemudian bisakah Bapak tunjukkan ayat-ayatnya? Atau mungkin bisa saja Bapak jelaskan tentang tapi nggak usah lah saya sebutkan, saya hanya bertanya aja ya. Nah, bagaimana Bapak bisa mengetahui bahwa yang Bapak sembah itu adalah sesuatu yang nyata, ya? Seperti kami menyembah Yesus karena dia sudah pernah menyatakan dirinya ke dunia, ya. Walaupun dia berdiam di dalam tubuh jasmani, ya. Tetapi dia sudah pernah lahir ke dunia untuk menyatakan dirinya. Sehingga umat Kristen itu mengetahui dan melihat kenyataan bahwa Tuhannya itu ada. Kalau Pak Abdullah gimana kira-kira untuk meyakini bahwa Tuhannya itu benar-benar ada dan pernah berbicara langsung kepada manusia banyak melalui cara-cara ya. Ada orang yang mendengarkan. Kalau kami kan zaman dahulu itu kan mendengarkan suara Tuhan ya. Seperti Yesus ketika berkata, Yesus yang Tuhan kami itu berkata, orang-orang pada saat itu mendengar gitu kan. Lalu saya bertanya, pernahkah Tuhan yang Bapak sembah itu berkata-kata lalu didengar banyak orang gitu? Saya rasa itu pertanyaan saya. Terima kasih.
Baik. Baik, jawab. Oke, sebentar Bang Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah. Sebentar Ya. ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Jadi Bang Ginting, kalaupun dikasih waktu 2 menit Bang, jangan terlalu bertaburan gitu pertanyaannya. Yang saya catat di sini ada 8 ya. Pertama, siapa yang dituhankan? Hostnya terlalu banyak bicara hostnya ini. Kau nggak pernah host Kedua- kau barangkali. Terlalu banyak kau bicara. Apa Yang simpel-simpel aja bawakan, ya. Wibo, kamu dibawa dulu Bang, karena Apa? ini H2H. Karena ini H2H ya. Saya tidak mau kalau ada narasi-narasi daripada pengganggu. Karena menurut Bible kamu kalau pengganggu itu adalah bisikan setan. Jadi gini, karena itu kewajiban saya sebagai host untuk mengulangi supaya yang ditanya tadi nangkap gitu. Ya kan? Nah, di sini yang ditanya siapa Tuhan, kapan menyatakan diri, dan kira-kira kepada siapa dia memberikan data gitu atau pengakuan gitu bahwa dia adalah Tuhan. Silakan Bang Honorius, waktu Anda selama 3 menit untuk menjabarkan dan menjawab. Silakan. Baik. Jadi begini, menurut umat Islam, menurut yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu kan sudah tertulis di dalam Al-Qur'an. Semuanya sudah ada komplit. Contohnya Allah itu minta disembah. Ada di surat Yasin ayat 61. Wa ani budu hadza siratum mustaqim. Nah, dan hendaknya kamu sembah aku, inilah jalan yang selurus-lurusnya. Dan juga ada juga di surat At-Taha ayat 14. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, sudah jelas di ayat 69 itu sudah jelas kenapa saya menyimpulkan ke Al-Qur'an. Dari 114 itu Al-Quran ada di surat Yasin ayat 69. Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad yang memang tidak layak untuknya, melainkan berupa Al-Quran yang berisi peringatan yang amat jelas. Gitu. Jadi konsepnya ketuhanan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyampaikan lewat manusia secara langsung. Gitu, Pak. Kita kan Rasulnya kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga menurunkan Al-Quran. Nah, gitu. Sebenarnya seperti itu. Ini sudah terjawab ya pertanyaan saya? Dengan jelas loh Pak. Katanya Bapak mana bahwa Allah itu minta disembah, sudah jelas di situ ada. Nah, Allah itu tidak dilahirkan dan tidak diperanakan, sudah jelas. Surat Al-Ikhlas. Ya Pak ya. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Waktu habis. Oke, waktu habis Bang Honorius. Belum, masih ada tadi Pak Hidayah, masih ada 1 menit lagi. Sorry. Ya betul, 3 menit saja. Silakan. Nah. Udah mabok. Dan juga di surat Yasin, kenapa Allah kita tidak ada yang menyerupai? Di surat Yasin ayat 4, walam yakul ayat Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menyerupainya. Maka dari itu, kenapa Allah kita tidak wujud ada nyata? Contohnya sudah ada, gitu loh Pak. Dari berdasarkan keterangan tersebut, menurut saya sudah jelas loh Pak. Saya membuka dengan data, gitu, bukan dengan asumsi, bukan dengan segala apapun, dengan data. Kalau Bapak pengen dicek sendiri, surat At-Taha ayat 14, di surat Yasin suruh menyembah ayat 61. Sudah jelas wa ani budu hadza siratum mustaqim. Baik, jadi Masya Allah ya, Subhanallah teman-teman, Bang Honorius ini untuk pengetahuan kita semua belum ada 3 mingguan Denny mualaf, tapi Masya Allah di sini justru kita menangkap bagaimana narasi daripada umat Islam itu dalam menerangkan konsep keimanan ketuhanan mereka. Dan silakan Bang Honorius, ini waktu Anda, kemudian antum bertanya selama 2 menit, sekalian menjabarkan. Apa-apapun jawaban Bang Ginting, ini karena mau adem-adem aja, jadi jangan gontok-gontokan.
kita terima aja. Yang penting ada datanya ya. Mungkin ada datanya yang boleh disampaikan gitu, supaya jangan asumsi aja. Jadi silakan Bang Baik. Abdullah, untuk waktu Anda 2 menit Bang. Silakan. Karena ini konsep ketuhanan dan juga karena kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, kita melalui Al-Qur'an, melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Saya ingin bertanya ke Pak Ginting, mana di Bible mengatakan sembahlah aku dan ikutilah perintah aku, tidak melalui bapak atau siapapun. Saya pengen tahu di mana. Dan juga menggambarkan inilah jalan selurus-lurusnya, intinya seperti pedoman yang saya sampaikan ke Bapak. Satu, tadi Bapak tidak menjawab masalah menciptakan Tuhan itu, bahwa apa menciptakan, Bapak tidak menjawab bahwa Yesus itu maha pencipta alam semesta. Bapak tidak jawab, saya tidak masalah. Nah, saya pengen tahu dari mana konsepnya bahwa Yesus itu apa pencipta dan Tuhan, begitu Pak. Saya pengen tahu di mana. Halo. Ya ada. Lanjut. Halo. Ya lanjut Bang. Lanjut. Di mana ayatnya dan juga datanya di mana? Saya pengen tahu. Tadi Pak Ginting tidak jawab yang masalah pencipta, saya tidak masalah. Oke. Terus Yesus menggambarkan dirinya Alfa atau Omega di mana? Gitu aja. Monggo, pas 2 menit Pak. Monggo Pak Ginting. Baik. Sebelumnya teman-teman di bawah ada yang bisa timer kah? Teman-teman yang di bawah adakah? Coba Bang kasih permintaannya kalau ada yang bisa timer, mau Kristen atau Muslim. Silakan kalau ada yang bisa timer. Karena saya ini saya juga host, nanti katanya kebanyakan ngomong, saya cuma mengingatkan dari inti dari pertanyaan. Silakan kalau ada yang diajukan kalau beli timer. Tadi si Kak Farida itu mau naik, beli timer Kak Farida? Time masa. Ya sambil kita nunggu aja nggak apa-apa. Bang Ginting, kamu sudah lengkap tadi pertanyaannya, ada 2 saja yang utama, yaitu sembahlah aku di mana ayatnya dan ikutilah aku, bukan dari firman Bapak. Itu yang ditanya sama antum. Jadi silakan teman-teman kalau ada yang mau naik sebagai timer, silakan ajukan permintaannya. Silakan Bang Ginting, waktu Anda untuk menjawab 3 menit. Oke, terima kasih ya. Begini. Saya sudah berarti begini, kalau kita berdiskusi Pak, tentu kita harus memperhatikan, mencermati jawaban teman kita ya. Bila perlu kita ambil pulpen, kita ambil kertas, kita catat gitu. Sehingga ketika teman kita sudah menjawab, tidak lagi kita katakan tidak menjawab. Tadi di pertama tadi sudah sudah menjawab ya. Yesus pencipta itu tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 3, ya toh. Yesus utusan terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 3. Yesus Tuhan terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1. Sebenarnya kalau Bapak mendengarkan itu atau mencatatnya pasti ingat. Oleh karena itu saya akan mencatat gitu ya. Kemudian sembahlah aku, sudah saya katakan, kalimat itu secara eksplisit tidak ada. Tetapi kenapa kami menyembah Yesus? Karena kami yakini bahwa Dia adalah Tuhan kami. Saya sudah jelaskan dari awal. Tuhan itu artinya yang disembah. Batu juga bisa dijadikan orang Tuhan. Berhala, patung dan sebagainya, batu, pohon besar bisa dijadikan Tuhan. Kenapa? Karena dia disembah oleh orang yang menuhankan Dia. Oleh karena itu kita tolonglah pemahaman dasar tentang arti Tuhan dan sebagainya itu kita nggak usah kita diskusikan di sini. Itu ya. Saya sudah jawab ya, sembahlah aku tidak ada tertulis ya, tetapi kami tetap menyembah Dia. Kenapa? Karena kami yakini Dia adalah Tuhan. Kemudian ikutlah aku, oke. Ini terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 51 di mana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Perhatikan kalimat itu. Artinya kenapa? Bagaimana mungkin seseorang bisa mengikuti firman Yesus tapi dia tidak mati selama-lamanya? Itulah makanya kami yakini bahwa Dia adalah Tuhan karena Dia bisa berkata seperti itu, gitu ya. Kan hanya Tuhanlah yang bisa mengatakan setiap yang melaksanakan perintahnya akan mendapatkan kehidupan kekal, gitu ya. Kemudian saya rasa sudah saya jawab ya semuanya itu ya, bahwa sembahlah aku memang tidak ada, gitu ya. Ikut aku ada, Yohanes
8 ayat 51 ya. Kemudian Yesus tidak menciptakan, Bapak bilang belum dijawab, sudah dijawab dari awal ya. Terdapat dalam Yohanes 1 ayat 3. Saya rasa sudah jelas karena pertanyaan cuma 2 ya. Nah, tetapi yang saya dengar tadi bahwa Bapak tidak menjawab sebenarnya pertanyaan saya. Di mana Tuhan Bapak itu menyatakan diri, nggak ada ya. Hanya melalui nabinya saja, perkataan-perkataannya saja. Artinya bahwa memang Tuhan yang Bapak maksudkan itu adalah berdasarkan keterangan ya, atau berdasarkan apa ya, informasi, nanti saya bilang salah lagi ya, berdasarkan apa yang disampaikan lah Nabi Muhammad. Walaupun sebenarnya Nabi Muhammad tidak pernah melihat Tuhan ya, melihat Tuhannya. Cuman hanya dia berkata bahwa saya mendengar wahyu, kan itu aja kan. Tetapi kalau Tuhan umat Kristen saya jelaskan sudah pernah dilihat orang gitu ya. Bahkan bukan 1-2 orang yang melihatnya. Bukan melihat secara langsung ya, tapi berkomunikasi secara langsung, udah pernah. Jadi Yesus Kristus gitu loh. Saya rasa itu, terima kasih. Oke, Bang Giting, tepat sekali waktu habis, Bang. Kak Ida, Assalamualaikum. Kak Ida, Assalamualaikum. Kak Ida. Assalamualaikum. Ada kah ini? Kak Ida? Halo. Oke, jadi mungkin dia tidak sedang monitor, maka kita turunkan aja dulu. Coba yang teman-teman lainnya, mau Islam atau Kristen, coba naik lagi satu-satu orang, satu Islam, satu Kristen, naik aja di atas. Atau kalau ada timernya lagi bagus. Ya, antar permintaan, tetapi karena ini diskusi H2H, jadi jangan kita mencampuri ya. Saya tidak akan mencampuri mana-mana pihak. Saya cuma mau kembalikan mengarahkan saja dari pertanyaan. Jadi Bang Honorius tadi dijelaskan dalam Yohanes 8:51 yang diakui lebih penting bahwa 1 sampai 3. Yohanes 1 nomor 3 ya. Oke, saya boleh menyangkalkan yang Yohanes 1 pasal 1 sebentar ya. Sebentar. Kemudian beliau ini sudah jujur bahwa di mana ayat sembahlah akulah Tuhan sembahlah aku memang tidak ada katanya, tetapi ya intinya dari keimanan saja. Tetapi inilah apa-apa yang dijabarkan kemudian kita terima, insyaallah. Mudah-mudahan netizen lah yang menjadi penonton kita atau penilai kita. Gitu Bang Ginting kira-kira ya. Jadi sebentar saya setting dulu. Ini yang susah saya ini sebagai host juga, timer juga, jadi agak ini susah dikit. Ya, ini saya setting ulang dulu. Silakan Bang Ginting, waktu kamu 2 menit untuk bertanya. Bang Ginting. Silakan. Berarti tadi nggak boleh disangkal Bang Al-Hidayah. Oh, tadi waktu dia menjawab Bang. Jadi nanti dia bertanya 2 menit, nanti waktu kamu kemudian untuk menyangkal, kemudian sekalian menjawab. Jadi waktu kamu lagi 2 menit untuk bertanya ulang gitu. Oke, siap-siap. Catat aja Bang ya, catat aja. Silakan Bang Ginting. Oke. Terima kasih ya. Tadi gini, saya mendengar penjelasan Pak Abdullah tadi bahwa dia mengatakan bahwa Tuhan kami tidak pernah kami lihat, gitu. Tetapi beliau itu juga berkata bahwa tidak ada yang menyerupai Dia, gitu ya. Ada 2 kata kontradiksi yang saya sepertinya saya pahami. Bagaimana seseorang yang tidak pernah melihat tapi mengatakan tidak serupa dengan apapun, gitu ya. Contohnya begini. Apabila si A tidak pernah melihat si B, apabila dia tidak pernah melihat si A, bagaimana mungkin dia bisa mengatakan bahwa si A tidak sama dengan si B, gitu ya? Artinya ini sebuah informasi yang tidak bisa dinyatakan kebenarannya. Artinya ya masih berupa asumsi, bisa benar, bisa salah, gitu. Oleh karena itu, yang tidak asumsi itu adalah sesuatu yang dikatakannya kemudian dihadapkan dengan fakta nyata, gitu ya. Setidak-tidaknya dia pernah melihat sebagian atau sedikit dan sebagainya. Oleh karena itu coba nanti Bapak jelaskan bagaimana Bapak bisa mengatakan bahwa Tuhan Bapak tidak sama dengan apapun, padahal Bapak belum pernah melihatnya. Artinya Bapak masih berasumsi dalam hal ini atau mendengarkan keterangan orang, gitu kan? Mendengarkan keterangan orang bisa juga disebut sebagai asumsi menurut saya ya. Karena belum tentu kebenarannya. Bahkan orang yang mengatakan itu juga belum pernah melihat Tuhannya. Bagaimana orang yang belum pernah melihat mengatakan tidak sama dengan apapun? Itu kan menjadi pertanyaan panjang kalau menurut saya ya. Itu mungkin yang perlu Bapak jawab saja ya. Dan di mana ayatnya ya bahwa Tuhan tidak pernah dilihat dan Tuhan tidak pernah dilihat ya. Kalau tidak menyerupai apapun mungkin ada ya. Nah,
Coba Bapak sebutkan, di mana tertulis di dalam kitab suci Bapak bahwa Tuhan tidak pernah dilihat. Ya, karena Bapak tadi mengatakan sendiri. Nah, kemudian bagaimana Bapak menjelaskan yang tidak pernah dilihat, tetapi tidak sama dengan apapun. Terima kasih. Oke, tepatnya. Oke, sebentar Bang Nurius, ini saya sapa dulu yang baru naik. Bang Faridah, Bang Idah, Kak Idah. Assalamualaikum. Kak Idah. Kaidah, Assalamualaikum. Ini sudah 2 kali naik, tapi kok nggak bersuara ya? Assalamualaikum. Ya, kita turun aja lagi. Ini kita sapa dulu teman yang baru naik ini. Selamat malam, Bang Franz. Halo, selamat malam. Oh, Kristen Bang. Kristen. Ya, Oh benar. iya. Jadi kita nyimak dulu Bang ya, karena ini H2H. Jadi jangan kita bernarasi dulu, biarkan dulu kedua narasumber kita untuk menjabarkan keimanan mereka. Sama Oke. Bang Ginting ya, mohon maaf ada saya mau luruskan dikit Bang. Jangan kita menyerang untuk argumentasi itu mengatakan asumsi dan tidak dapat dijawab, karena itu nanti membuat narasi kita menjadi debat gusir gitu. Kita dengarkan penjelasan dan masing-masinglah kita menilai, termasuk saya sendiri akan juga mencatat apa yang antum-antum narasikan di sini untuk menjadi pelajaran kepada diri saya, bukan untuk menjadi saya lebih kuat begitu, Bang Ginting. Saya cuma meluruskan, mohon maaf ya. Jadi silakan Bang Nurius, waktu antum 3 menit, sekalian menjabarkan dan menjelaskan pertanyaan dari Bang Ginting dan mungkin ada penambahan daripada apa yang belum tercukupkan dari narasi yang tadi. Nanti kemudian waktu antum 2 menit untuk bertanya, silakan. Baik. Tadi di Yohanes 1 pasal 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Loh, Dia itu siapa? Gitu. Kan bukan dirinya. Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Segala yang telah dijadikan. Berarti kan tanpa Dia, tanpa Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Begitu. Tanpa Dia. Nah, oke, ini ya sudah saya sangkal. Intinya segala sesuatu yang diciptakan melalui Dia. Tanpa Dia segala sesuatu yang sudah ada ini tidak mungkin bisa ada tanpa Dia. Jalan. Monggo. Itu. Nah, yang terus yang mana Allah itu tidak tidak kelihatan, mana itunya. Maaf, 1000 maaf karena saya baru 1 bulan belum menguasainya. Pada intinya saya tahu kan, saya sudah dijelaskan di surat Yasin ayat 69 Pak, sama di surat Al-Ikhlas gitu kan, sudah dijelaskan itu. Katanya kan berdasarkan data, walam yalid walam yulad gitu loh, walam yakul lahu kufuwan ahad gitu. Bahkan sudah dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, katakanlah hai Dialah Maha Satu, Allahu Samad, Allah tempat tumpuan hajat, lam yalid walam yulad, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menyerupainya. Begitu loh Pak. Begitupun juga di ayat, kan saya sudah dijelaskan di ayat Yasin, surat Yasin ayat 69, dan kami tidak mengajarkan, begitu kan, mengajarkan kepada Muhammad. Sudah tahu dong kenapa Allah tidak secara ngomong langsung ke manusia. Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad yang memang tidak layak untuknya, melainkan berupa Al-Quran. Sudah jelas belum Pak? Jelas ya menurut saya, berupa Al-Quran yang berisi peringatan yang amat jelas. Begitu loh Pak. Sudah jelas belum ini Pak? Dan kami tidak mengajarkan, ya Pak, ditulis Pak, surat Yasin ayat 69. Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad yang memang tidak layak untuknya, melainkan berupa Al-Quran yang berisi peringatan yang amat jelas. Itu loh Pak, yang amat jelas. Yang amat jelas lah.
Bapak kurang Oh, mana waktunya ya? habis, Bang. Makanya Waktunya kedudukan habis Bang Andreas. Waktunya habis Bang. kedudukan. Bang Andreas. Oke, waktunya habis. Jadi sekarang waktu Iya, kamu kemudian menjabarkan untuk sekalian bertanya waktu 2 menit Bang ya. Iya. Kita ada aja alhamdulillah ya setakat Kedudukan. ini. Ya. Silakan. Saya akan mulai ketika Anda mulai bicara. Silakan Bang. Kedudukan Tuhan jika bisa dilihat oleh manusia, derajat manusia lebih tinggi dari Tuhan, Pak. Gitu. Paham kan, Pak? Kedudukan Tuhan jika dilihat atau diserupai oleh manusia, derajatnya lebih tinggi dari manusia. Gitu loh, Pak. Kita jelaskan. Saya kan tadi bilang ke Bapak kan tadi benar kan enggak ada Yesus itu Maha Pencipta, katanya enggak ada. Nah, di situ juga saya masih bertanya seperti itu aja. Aku kan bertanya, Yesus sendiri loh, akulah sang pencipta, bukan melalui dia. Kalau seperti dia kalau yang tadi di Yohanes 1 ayat Yohanes 1 pasal nomor 3 itu kan sudah jelas, melalui dia, tanpa dia tidak ada apa-apa, gitu loh Pak. Gitu. Saya hanya tetap pertanyaan seperti itu karena belum dikejawab di situ. Gini Pak, keagungan Yesus sebagai Nabi, Bapak percaya nggak akan lebih tepat posisinya di dunia ini, terutama dalam gagasan aktual, memberikan pemahaman itu. Makanya saya tetap bertanya ke Bapak, tetap mana? Jangan melalui dia. Di Yohanes 1 kan tadi melalui dia, tetap melalui dia loh Pak, tidak melalui dirinya. Nah, saya tetap incernya itu. Nggak mau yang lain, nggak mau pindah yang lain. Tetap pertanyaan saya ke situ saja. Kan sudah jelas itu di Yohanes 1:3 kok. Itu tidak melalui dirinya, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Gitu. Saya kan hanya ingin bertanyanya seperti itu aja, butuh jawabannya yang seperti itu. Kayak di Al-Quran contohnya ya, yang di ayat 61 contohnya, dan hendaknya kamu sembah aku, inilah jalan yang seluruhmu. Ya, monggo. Itu habis Bang Andreas. Jadi saya harap Bang Ginting sudah nangkap ya Bang Ginting ya dengan pertanyaannya tadi. Sekali lagi diulang, pertanyaan yang kedua tadi, ayat di mana Yesus menciptakan sesuatu dengan dirinya sendiri gitu. Dan tadi jawabannya daripada Bang Andreas sendiri surah Al-Ikhlas bahwa lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak serupa dan setara dengan apapun, yang itu juga maknanya adalah laisa kamitslihi syai'un. Ada Bang Nanias? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Tafsir, ada yang bisa timer nggak di sini ya? Kira-kira sebentar gantiin saya. Gitu. Udah. Sama siapa? Kebetulan saya nggak bisa ini. Oh, Bang Tafsir bisa Bang? Halo Bang Tafsir. Bang Tafsir, assalamualaikum. Coba Bang Frans. Bang Frans bisa nggak Bang Frans? Bisa. Oh sorry, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi biar nanti sementara kita nunggu ya teman-teman bawah, kalau ada yang bisa timer untuk gantiin saya karena susah. Ini malah gambar cewek yang keluar ini. Ini cewek saya ya Ginting ya, jangan fokus ke situ. Ini cewek saya ini saya simpan untuk pribadi aja ini. Jangan resah. Oh Bapak yang resah. Yang menunjukkan dia sendiri yang resah. Oke. Sama Pak Ginting. Iya. Silakan Pak Ginting. Oke ya, gini. Ya oke, waktu kamu 3 menit. Jawab ya. Silakan. Ya. Tentang satu, makanya gini ya. Ketika kita tidak bisa membaca, sekali lagi saya ucapkan, ketika kita tidak bisa membaca dengan benar, maka informasi itu akan salah kita terima ya. Keterangan itu akan salah. Oleh karena itu coba kita baca dari ayat 1 sampai ke 3, baru kita tahu siapa dia itu. Ini ya, Yohanes 1 ini, perikopnya ini adalah kalimat deklaratif. Ya mungkin Pak Abdullah udah ngerti lah ya, arti apa kalimat deklaratif ya. Deklaratif itu adalah seseorang menceritakan tentang apa gitu ya. Jadi nanti kita harus paham. Di sini Yohanes menceritakan siapa Yesus itu gitu loh ya. Dari awal diceritakannya bahwa Yesus itu pada mulanya adalah Logos gitu ya. Dan Logos itu bersama-sama dengan Elohim, dan Logos itu adalah Elohim. Berarti Yesus itu
Itu sejak semula dia bersama Elohim. Nah, itu ya di ayat 2. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu berarti merujuk kepada ayat 1, Pak. Oleh karena itu kalau membaca Difaus dulu bentar Bang Ali ini kan. Ya, Difaus. Ya, sudah di-pause. Ya, maaf Bang LDD ya, berhubung ada keperluan mendadak, bener sumpah demi Tuhan, ada keperluan mendadak. Ya. Ada keperluan mendadak. Maaf ya. Enggak apa-apa. Maaf. Enggak apa-apa. Maaf Jadi, demi Tuhan, demi Allah. Sumpah. Enggak apa-apa. Bapak mau sebut sumpah Pak di sini, kami percaya kok. Ya, enggak apa-apa, kita percaya. Di jadwal ulang aja Pak. Ya, nanti kita sambung kapan-kapan aja. Karena di sini kebetulan ada Abang Ananias, ada juga Bang Frans dan saya sendiri sebagai Muslim. Mungkin kita bisa sambung. Tapi saya mau persilakan dulu sama yang lainnya, kalau teman-teman di bawah kalau ada yang bisa timer, coba kamu ajukan permintaan, Bang. Mohon yang banget timer aja ya. Bang Ananias, Bang Ginting, maaf ya. Mohon maaf banget, maaf nih. Ya. Terima kasih Bang Abdullah. Honorius, semoga antum sentiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam lindungannya selamanya gitu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.